Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Saya Muhammad Nur Halim. Bersama saya ada Muhammad Faiz Sodik dan juga Muhammad Fadal Mutawakil. Dua orang yang tidak hanya paham, tetapi juga sering memberikan insight menarik terhadap masalah-masalah Islam. Hari ini kita akan membahas pemikiran Talal Asad, bagaimana Islam diskursif. Nah, siapkan telinga dan pemikiran kita karena obrolan ini bakal seru banget. Nah, pertama, biar semua pendengar kita paham dulu, siapa sih Talal Asad itu? Nah, Muhammad Faiz Sodik boleh bantu jelasin? Oke, terima kasih kepada Saudara Halim telah mempersilahkan saya. Pada hari ini saya diamanahkan untuk menjelaskan siapa sih sosok Talal Asad ini dan apa pengaruhnya terhadap dunia antropologi. Nah, Talal Asad ini adalah seorang antropologi Islam yang berasal dari Pakistan, tetapi ia pindah dan berimigran ke Amerika untuk memperdalam ilmu pengetahuannya, sehingga dia tidak hanya terkenal di Timur Tengah, tetapi dia juga terkenal di Eropa, bahkan di Amerika. Nah, mengenai Talal Asad ini, tentunya banyak membuat sebuah karya-karya yang sangat berpengaruh, khususnya di dunia antropologi. Salah satunya tentang genealogi Islam, dan yang kedua tentang the idea of antropologi Islam. Nah, mengenai teori Talal Asad ini, dia mengkhususkan bagaimana Islam ini ditelusuri di dunia antropologi, bagaimana tradisi budayanya. Nah, Talal Asad ini sangat berpengaruh karena kenapa? Di dalam forum-forum internasional, dia menjelaskan bahwa Islam ini bukan hanya milik Arab Saudi, tetapi semua negara itu berhak menganut agama Islam. Karena kita ketahui bahwa Talal Asad ini salah satu cendekiawan Muslim yang pikirannya tidak konservatif dengan cendekiawan Muslim lainnya. Dia mengglobal, sehingga dia sangat banyak buku-bukunya itu yang dijadikan rujukan di dunia antropologi. Baik, sekian itu saja mengenai penjelasan singkat latar belakang dan pengenalan mengenai Talal Asad. Ya, betul banget, Saudara Sodik. Asad ini juga dikenal karena mengkritik konsep universal tentang agama yang seringkali didasarkan pada pengalaman Barat. Dia menunjukkan bahwa agama termasuk Islam enggak bisa dipisahkan dari tradisi, historis dan sosial yang melingkupnya. Oke. Nah, kalau ngomong soal Islam sebagai diskursif, apa sih yang dimaksud? Mungkin Saudara Fadal, gimana pendapatmu? Baik, langsung saja. Sedikit biografi dari Talal Asad. Dia adalah seorang antropolog terkemuka yang berkontribusi besar dalam diskusi tentang agama, terutama Islam, dalam konteks modernitas dan kekuasaan. Di sini ada beberapa poin, ada 3 poin penting yang membahas tentang Islam diskursif, yang bersifat diskursif menurut pemikiran Talal Asad. Yang pertama, agama sebagai diskursif dan bersejarah. Asad menolak definisi universal tentang agama. Ia menekankan bahwa agama, termasuk agama Islam, harus dipahami dalam konteks sejarah dan diskursif. Artinya, Islam tidak bisa dilepaskan dari proses historis, sosial, dan politik yang membentuknya. Kemudian poin yang kedua, genealogi sekularisme. Dalam karyanya, Asad mengkritik sekularisme sebagai konsep netral. Ia menilai sekularisme memiliki akar dalam sejarah kolonialisme dan merupakan bagian dari kekuasaan
yang mendefinisikan bagaimana agama, termasuk agama Islam, harus diatur dalam ruang publik. Kemudian poin yang terakhir tentang tradisi dalam pembentukan subjek. Talal Asad berfokus pada bagaimana tradisi Islam membentuk subjek Muslim. Ia menekankan bahwa tradisi bukanlah sesuatu yang statis, melainkan sesuatu yang terus-menerus diciptakan ulang melalui diskursus dan praktik. Mungkin itu saja. Oke, benar tadi yang disampaikan oleh saudara Fadal mengenai Islam diskursif, begitu ya. Ya. Nah, banyak pelajaran dan tentunya hikmah ketika kita memahami Islam diskursif ini yang menekankan pada persatuan di antara agama-agama yang lain selain daripada agama Islam. Nah, tentunya kalau kita menerapkan di dalam konteks kehidupan kita sehari-hari tentang Islam diskursif ini, maka tidak lepas dari kegiatan-kegiatan yang menekankan pada kegiatan-kegiatan pertemuan-pertemuan secara secara terbuka di antara agama-agama lain, sehingga ternyata agama Islam ini bukan hanya menjadi representasi di agama-agama Islam saja, tetapi di agama-agama lain juga. Nah, inilah sehingga Talal Asad ini dalam karya-karyanya dan ide-ide pemikirannya itu diterima oleh agama-agama lain karena dia toleran terhadap keyakinan atau kebenaran yang dianut oleh agama lain. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, jadi bisa dibilang pemikiran Asad ini mengajak kita untuk terus berdialog dan mencari makna Islam yang kontekstual ya. Iya. Wah, obrolan kita kali ini benar-benar membuka wawasan. Terima kasih kepada Muhammad Sodik dan juga Fadal atas insight-nya yang luar biasa. Untuk para pendengar, semoga diskusi ini bermanfaat dan menginspirasi kalian untuk menggali lebih dalam tentang Islam dalam pemikiran kritis. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.